Baik, selamat datang Bapak Ibu Guru Cerdas dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Dev Kurniadi di channel kesayangan kita, channel Guru Pemula. Pada video kali ini kita akan membahas bagaimana eh, untuk menginputkan untuk manajemen kinerja di PMM Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu segera yang belum segera kita akan menginputkan atau memanage kinerja kita di PMM karena batas akhirnya adalah sampai tanggal 30 Januari 2024. Baik, langsung saja Bapak Ibu kita ke websitenya, yaitu Bapak Ibu bisa ketik di Google PMM, kemudian akan muncul di pencarian yang pertama ya. Nah, setelah masuk ke guru.kemdikbud.go.id, kita klik tombol buka PMM. Nah, di sini kita akan diminta untuk masuk ke akun belajar ID kita ya. Silakan Bapak Ibu gunakan akun belajar ID masing-masing. Oke, tampilannya setelah masuk adalah seperti ini Bapak Ibu ya. Jadi kita akan fokus ke ini ya, pengelolaan kinerja atau manajemen kinerja ini. Nah, jadi Bapak Ibu saya sarankan untuk menggunakan eh, laptop atau komputer ya, jangan membukanya di HP walaupun ada aplikasi PMM di HP, tapi untuk pengelolaan kerja ini sebaiknya menggunakan laptop atau komputer. Oke, langsung saja Bapak Ibu kita klik pengelolaan kinerja. Kemudian, nah di sini mulai perencanaan kinerja ya. Di sini kita klik tombol mulai. Nah di sini data diri ya. Nah ini saya sensor Bapak Ibu ya. Silakan eh, dicek dulu data diri Bapak Ibu kalau ada yang salah, baik itu NIP-nya yang salah atau misalnya satuan pendidikannya sudah berpindah, silakan nanti Bapak Ibu sesuaikan dengan data diri ya. Karena ini sudah sesuai, maka saya akan klik tombol data sudah sesuai. Nah, kembali lagi ke server menanyakan ya, apakah data diri Anda sudah benar ya untuk memvalidasi. Jika memang sudah, maka kita klik tombol data sudah benar. Namun jika masih ada yang salah, Bapak Ibu bisa klik cek ulang ya. Oke, kita klik data sudah benar jika memang sudah. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya di sini akan ada perencanaan kinerja ya. Yang pertama di sini ada bagian atas ada tab-tabnya ya. Yang pertama praktik pembelajaran, kemudian ada pengembangan kompetensi, tugas tambahan, perilaku kerja dan rangkuman ya. Nah, sekarang kita ke tab yang pertama yaitu praktik pembelajaran. Nah, pilih indikator untuk menjadi fokus peningkatan kinerja Anda. Kami sediakan rekomendasi berdasarkan rapor pendidikan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa cek rapor pendidikannya ya. Nah, berdasarkan rapor pendidikan di sini bisa dilihat Bapak Ibu ya. Ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna hijau ya. Jadi syukur tidak ada yang berwarna merah ya. Jadi untuk kita tingkatkan di sini direkomendasikan yang berwarna kuning ya. Kalau Bapak Ibu ada yang berwarna merah, Bapak Ibu bisa pilih yang berwarna merah itu untuk ditingkatkan agar rapor pendidikannya bisa meningkat ya. Nah, berdasarkan ini bagaimana kita memilihnya, bagaimana Bapak Ibu konsultasi dengan atasan masing-masing ya. Bapak Ibu dengan atasan di satuan pendidikannya, kira-kira misalnya ada dua yang merah misalnya. Nah, yang mana akan menjadi fokus prioritas itu harus ditentukan Bapak Ibu ya. Nah, di sini di sekolah kami ada lima yang berwarna kuning dan tiga yang berwarna hijau. Nah, jadi yang berwarna kuning ini disepakati yang akan menjadi fokus adalah uh, dimensi manajemen kelas, yaitu penerapan disiplin positif. Di mana di sini adalah upaya menerapkan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Nah, Bapak Ibu klik ini.
Nah, pilih salah satu sesuai dengan yang mana disepakati di sekolah Bapak Ibu untuk ditingkatkan ya. Jadi fokus peningkatan kinerja. Jika sudah dipilih satu, maka kita lanjut ke bagian tombol di bawah, ada ke pengembangan kompetensi ya. Tombol ini. Kita klik. Ya. Nah, di sini tabnya juga sudah berganti ya menjadi pengembangan kompetensi. Nah, di sini Bapak Ibu diharapkan memiliki minimal 32 poin per semester atau 6 bulan untuk memenuhi ekspektasi atasan. Minimal ya. Boleh lebih, tentu saja. Ya, kalau Bapak Ibu mampu silakan boleh 60, 100 silakan. Tapi minimal 32. Oke. Kemudian Bapak Ibu bisa juga lihat di sini bagaimana poin ini dihitung, nanti Bapak Ibu bisa baca-baca di sana. Kemudian untuk menginputkannya ya, Bapak Ibu di sini ada kolom ya, ada kolom untuk memilih. Nah, ini Bapak Ibu bisa klik pilih. Nah, di sini ada hasil kerja ya, hasil kerja yang bisa Bapak Ibu pilih sesuai dengan poin-poinnya. Ya, semakin tinggi poinnya biasanya tentunya apa namanya kinerja itu membutuhkan effort atau usaha yang tinggi pula ya. Jadi kalau nilainya cuma 4 mungkin masih masih standar ya, masih standar, masih bisa kita laksanakan. Mungkin kalau sudah semakin tinggi, misalnya ini ada 128 poin, meningkatkan peran melalui peran sebagai peserta program pelatihan pendidikan jangka pendek atau menengah pada kepemimpinan yang relevan seperti pendidikan guru dan pelatihan kepala sekolah. Nah, ini Bapak Ibu cukup tinggi ya, karena kalau ikut program guru penggerak itu cukup lama waktunya, hampir 6 bulan. Jadi full 6 bulan Bapak Ibu cukup satu kegiatan ini aja diikuti. Bisa seperti itu ya. Nah, tapi jika Bapak Ibu tidak mengikuti itu, jadi Bapak Ibu bisa melakukan hal-hal yang poinnya 4 atau 6 seperti ini dengan volume yang jumlah yang diperbanyak ya. Misalnya ada 6, 6 kali 2 itu sudah 12 poin ya. Kemudian ini ada yang poinnya 4, 4 kali 4 misalnya 16. Nah, itu silakan Bapak Ibu disesuaikan dengan kemampuan Bapak Ibu ya. Nah, di sini untuk video ini saya percepat, nanti jika sudah saya tentukan rencana kerjanya, Bapak Ibu bisa apa namanya melihat ya. Atau saya contohkan satu dulu ya. Saya contohkan satu dulu, misalnya meningkatnya penerapan seminar lokakarya. Nah, misalnya yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Oke. Atau ini meningkatkan penerapan sebagai berbagi praktik baik diselenggarakan komunitas belajar. Jika Bapak Ibu ada kombel di sekolahnya atau di luar sekolah bisa ikut ya. Dan kompetensi melalui peran sebagai coaching, mentoring, nah, itu bisa. Saya contohkan satu yang ini. Nah, kemudian target kuantitas. Nah, kuantitas ini yang akan menjadi pengalih poinnya ini. Jika Bapak Ibu dalam 6 bulan cuma menargetkan satu seminar, nah, poinnya cuma 4 ya. Jika kita menargetkan misalnya 4 seminar, nah, poinnya sudah 16 di sini. Dikit untuk menjadi 32 kurang lagi 16 poin. Nah, setelah itu Bapak Ibu ingin menambah misalnya, klik tambah. Kemudian di sini pilih lagi misalnya yang mana lagi ya? Meningkatkan pada sipil beras baik. Nah, komunitas. Meningkatnya melalui peran coaching atau mentoring. Meningkatnya kompetensi peran penelaah. Ya, kita yang 4 aja. Jadi kita coba ini, kemudian ini juga 4. Nah, ini sudah sesuai ya. Sudah sesuai, sudah 32. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Ini contohnya ya. A few moments later. Ya, Bapak Ibu, setelah berdiskusi dengan atasan dan juga rekan sejawat, jadi saya sudah memutuskan untuk membuat dua RHK, rencana hasil kerja ya.
Jadi, untuk RHK saya yang pertama yaitu meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagi praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Nah, ini 4 poin, untuk ininya, apa namanya, poinnya. Nah, jadi, untuk, berbagi praktik baik ini bisa diselenggarakan oleh komunitas belajar baik di sekolah maupun di luar sekolah ya, Bapak Ibu ya. Nah, untuk kuantitasnya sendiri itu ada 4 kegiatan, jadi dalam 1 semester saya bisa mengikuti 4 kegiatan, komunitas belajar. Nah, 4 kegiatan itu, 16 poin tuh Bapak Ibu ya. Kemudian yang kedua ini meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Nah, ini, eee, kegiatannya mendapat 8 poin ya. Jadi dan bukti dukungnya berupa laporan, bagaimana laporan persiapan, pelaksanaan, dokumentasi ketika kita, observasi rekan sejawat mungkin ya. Itu jadi ini ada 16 poin jadi sudah 32 ya, udah minimal, udah sesuai itu. Jadi Bapak Ibu tidak usah banyak-banyak untuk, apa namanya, cukup 32 poin saja. Meskipun banyak, boleh sih sebenarnya banyak-banyak, tapi karena ini sebagai, variabel yang, bukan variabel yang dinilai Bapak Ibu. Ini adalah variabel yang menjadi pertimbangan ya. Nanti yang dinilai itu adalah, variabel, yang tadi di awal pertama itu, yaitu variabel, yang saya klik tadi, disiplin positif itu ya. Jadi bagaimana penerapan, praktik disiplin positif. Nah itu ya, sedangkan yang ini adalah, apa namanya, kompetensi ya, peningkatan kompetensi. Jadi cukup 2 aja, eee, cukup, cari yang minimal aja untuk pengembangan kompetensi ini. 32 poin itu sudah sesuai ekspektasi. Kemudian next di sini, untuk tugas tambahan, kebetulan saya menjadi kepala program kalian, jadi, saya tambahkan, kemudian nanti untuk didukungnya laporan dan SK ya. Lanjut ke perilaku kerja. Nah, di sini juga yang ini menjadi, variabel yang dinilai Bapak Ibu ya. Ada 7 aspek di sini, ada orientasi pelayanan, kemudian ada aspek akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan terakhir kolaboratif. Nah, itu silakan disesuaikan, eee, masing-masing aspeknya, apa fokus yang akan dibenahi. Nah, Bapak Ibu silakan sesuaikan sendiri. Oke, lanjut ke rangkuman. Ya, di sini Bapak Ibu bisa cek ya, bisa cek kembali, perencanaan kinerjanya mulai dari rencana kerja utama nih ya, hasil kerja utamanya itu berfokus pada penerapan disiplin positif. Nah, ini yang akan menjadi penilaian, oleh atasan. Kemudian selanjutnya, nah di sini ada terkait kualitas, tingkat upaya penerapan prinsip disiplin positif untuk mengelola perilaku dan kebiasaan kelas yang seperti bersama ya. Jadi, kemudian ini yang didukungnya penilaian observasi kinerja guru. Untuk yang kedua ini, pengembangan kompetensi ya, ini yang tadi ada poin-poinnya, ini menjadi variabel yang, apa namanya, dipertimbangkan. Jadi, saya di sini membuat berbagi praktek baik ada 16 poin, kemudian meningkatnya kompetensi melalui observasi praktik pembelajaran, ada 8 pembelajaran di kelas ya, ada 8 poin. Nah, saya buat 2 kegiatan sehingga poinnya 16. Kemudian terusnya kurikulum pendidikan (KOSP) ini otomatis tergenerate ya Bapak Ibu. Nah, di sini, tentunya pasti ada, kurikulumnya di sekolah ya. Jadi, jangan sampai nggak ada kurikulumnya. Kemudian ada terlaksananya pembelajaran. Ini tentunya harus terlaksana ya. Dalam 1 semester ada terlaksananya pembelajaran. Nanti bukti dukungnya itu ada, rangkuman kehadiran ya, ada dalam 1 semester. Bapak Ibu mungkin kalau memang diperlukan bisa minta di admin, di bagian tata usaha atau gimana terkait dengan rangkuman kehadiran ya. Kalau kita memakai absensi wajah kan bisa di-download itu rekapannya ya. Kemudian selanjutnya, hasil kerja tambahan. Nah, ini untuk yang, mempunyai kerja tambahan, Bapak Ibu boleh masukkan kalau menjadi wali, menjadi wakil kepala sekolah, menjadi kepala perpustakaan, kepala bengkel, itu bisa dimasukkan ya. Cukup 1 aja, minimal 1 lah Bapak Ibu, tugas tambahannya dimasukkan. Kemudian, untuk didukung nanti laporan dan SK.
Berikutnya perilaku kerja. Nah, ini sudah terlihat ya ada 7 aspek, kemudian indikator. Nah, ini realisasi atau perwujudannya seperti apa nanti untuk dapat memenuhi indikator itu ya. Jadi misalnya ini dengan mengucapkan salam dan sapa, sikap ramah dan sebagainya ya. Nah, jika Bapak Ibu sudah merasa rangkuman ini sudah sesuai ya, sudah tidak ada yang perlu diperbaiki, maka kita lanjut ke ajukan ya, lanjut ajukan. Nah, di sini perencanaan kinerja atasan. Nanti jika diskusi dulu dengan atasan. Jika sudah, maka klik ajukan ya di sini karena sudah selesai. Bapak Ibu kalau jangan khawatir nanti setelah kita ajukan, kemudian atasan sudah menyetujui, namun apa namanya berikutnya itu harus ada klik tombol sepakati. Kalau Bapak Ibu tidak sepakat, itu masih bisa diulang lagi ya, masih bisa diulang lagi dari awal. Ya, jadi tapi kalau sudah sepakat nanti setelah disetujui atasan itu bisa apa namanya disepakati sehingga sudah sepakat untuk pengelolaan kinerjanya 1 semester ya. Oke, ini kita klik ajukan aja. Kemudian, nah ini tampilannya perencanaan kerja berhasil diajukan. Tahap selanjutnya adalah diskusi dengan atasan, kemudian persetujuan dan dari atasan, kemudian lanjut ke kesepakatan. Ya, kalau sudah Bapak Ibu sepakat ya tinggal dilaksanakan kinerjanya, ya rencana kinerjanya. Oke, untuk saat ini sudah cukup ya Bapak Ibu. Kita kembali ke beranda ya. Nah, di sini sudah tampilannya menunggu persetujuan atasan ya. Silakan Bapak Ibu tunggu persetujuan atasan atau bisa juga diinfokan kepada atasannya mohon dicek apa namanya pengajuan kinerjanya ya. Nanti setelah dicek kita akan cek lagi bagaimana tampilan setelah perencanaan kita disetujui ya Bapak Ibu ya. Ya demikian untuk video kali ini. Bapak Ibu jika ada pertanyaan, Bapak Ibu bisa tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video saya berikutnya. Terima kasih.